Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di materi PKK tentang produk kreatif dan kewirausahaan. Kali ini kita akan membahas materi berikutnya. Kita sudah sampai di poin PKK di poin 3.14 yang B tentang standar sertifikasi produk. Saya coba jelaskan tentang standar sertifikasi produk. Standar dan sertifikasi produk. Istilah dari standarisasi berasal dari kata standar yang memiliki arti satuan ukuran dan dapat digunakan sebagai dasar pembanding kualitas, kuantitas, nilai, dan hasil karya yang nyata. Contoh, apabila produsen akan memproduksi keran air, sebaiknya ukuran keran yang dibuat mengikuti standar dari ukuran pipa air yang ada. Produsen bisa membuat keran dengan ukuran standar 1/4 inci atau setengah inci sesuai dengan ukuran pipa air yang sering digunakan oleh konsumen. Jadi istilahnya ada ukuran standarnya, sudah diberikan standarisasi sebuah produk. Jadi jangan sampai membuat produk keluar atau tidak sesuai dengan standarisasi yang sudah ditetapkan. Percuma karena tidak akan kepakai juga. Karena di misal contoh di sini misal memproduk sebuah keran air ketika ukurannya tidak 1/4 dan tidak setengah akan susah digunakan dan mungkin tidak akan digunakan kecuali kalian memproduksi keran sama sesuai dengan mungkin kalian juga produksi bersamaan dengan pipanya yang berukuran lain dari setengah ataupun 1/5 ataupun ukuran-ukuran standar yang sudah ada di pasaran. Itu bisa, cuman sangat susah. Jadi itu kenapa diperlukan istilah standarisasi. Kemudian, apa itu sertifikasi? Sertifikasi adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga atau laboratorium yang telah terakreditasi untuk menyatakan bahwa barang, jasa, proses, sistem, atau personal yang telah memenuhi standar yang dipersyaratkan. Contohnya mungkin kalau yang sering kita jumpai adalah sertifikasi produk halal pada sebuah produk makanan. Itu sudah disertifikasi tentang barang ini memang sudah terverifikasi produknya halal, ada logo halalnya misalnya. Atau mungkin sudah ada sertifikasi SNI-nya juga bisa. Contoh kalau di contoh kemarin mungkin helm sudah ada SNI-nya, ada stiker SNI-nya, nah itu sudah terverifikasi. Kemudian Badan Pengatur Standar Produk Nasional, pada dasarnya standarisasi harus memuat dua hal, yaitu standar teknik dan standar manajemen. Apa itu standar teknik? Standar teknik adalah serangkaian persyaratan yang harus dipenuhi oleh perusahaan meliputi bahan, produk, dan layanan. Sedangkan standarisasi manajemen adalah struktur tugas, proses kerja, sistem manajemen, dan standar kerja dalam bidang kelembagaan usaha serta keuangan. Jadi untuk mengatur standarisasi produk itu secara teknik harus standar dari meliputi bahan, kemudian produknya sama pelayanannya juga harus standar. Kemudian secara standarisasi manajemen juga harus standar, mulai dari sistem kerjanya seperti apa, penggajian karyawan seperti apa, kemudian proses jam kerja seperti apa, serta sampai ke bidang hukumnya seperti apa, bidang kelembagaannya seperti apa, sampai pada taraf laporan keuangannya seperti apa. Itu juga harus standar, ada standarisasi manajemennya. Standarisasi nasional merupakan instrumen yang dapat melindungi kepentingan konsumen nasional dan produsen produk dalam negeri dalam mencegah beredarnya barang-barang yang tidak bermutu dan berbahaya di pasar domestik, serta mencegah masuknya barang-barang impor yang bermutu rendah. Jadi di sini fungsi dari standarisasi adalah untuk menjaga konsumen juga dari barang-barang yang tidak bermutu atau mungkin tidak melewati proses standarisasi yang membahayakan konsumen.
Contoh mungkin kemarin sempat rame produk-produk perawatan kecantikan yang memang ternyata diimpor dari luar negeri dan tidak melewati badan standar nasional, sehingga untuk banyak terjadi untuk kasus-kasus yang akhirnya mengalami kerusakan kulit dan segalanya, karena memang di sini fungsi dari badan standar nasional. Jadi dia harus menjaga supaya konsumen dalam negerinya itu aman untuk mengkonsumsi produk dari luar ketika ada produk impor masuk. Kemudian mencegah hal tersebut terjadi menjadi tanggung jawab Badan Standarisasi Nasional atau sering disebut dengan BSN untuk mengkoordinasi kegiatan di bidang standarisasi secara nasional. Apa itu fungsi BSN? BSN yang fungsi pertama adalah mengkaji dan menyusun kebijaksanaan nasional di bidang standarisasi nasional. Yang kedua, koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BSN. Yang ketiga, fasilitas dan pembinaan terhadap kegiatan instalasi pemerintah di bidang standarisasi nasional. Yang keempat, menyelenggarakan pembinaan kerjasama dengan negeri dan internasional di bidang standarisasi. Nomor 5, menyelesaikan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga. Ini sudah ada aturannya di BSN. Fungsi apa itu fungsi BSN? Kemudian wewenang BSN. Yang pertama, merumuskan dan melaksanakan kebijakan tertentu di bidang standarisasi nasional. Jadi BSN berwenang atau memiliki kewenangan untuk melaksanakan kira-kira kebijakan apa untuk standarisasi untuk makanan bisa dinyatakan halal harus ada standarisasinya. Atau mungkin produk helm sudah bisa dinyatakan standar harus ada rumusannya, harus ada standarisasinya. Kemudian perumusan dan penetapan kebijakan sistem akreditasi lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi, dan laboratorium. Jadi mungkin BSN juga membawai untuk menentukan atau menetapkan kebijakan kira-kira siapa yang bakal mengaudit, siapa yang bakal melaksanakan peninjauan lapangan. Nah, itu harus disertifikasi bahwa benar-benar dia melakukan pengujian terhadap produk atau melakukan pengujian terhadap perusahaan yang memang sudah sesuai dengan aturan-aturan di BSN. Kemudian menetapkan SNI, Standar Nasional Indonesia, jadi yang sudah ditetapkan itu yang menetapkan BSN. Kemudian melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidangnya. Jadi mungkin ketika ada sudah melaksanakan SNI dan melaksanakan kebijakan-kebijakan lain, dia juga melaksanakan penelitian kira-kira ada perlu dikembangkan nggak ini SNI-nya, atau mungkin ada yang perlu direvisi nggak. Kemudian menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidangnya. BSN juga memberikan pelatihan dalam bentuk mungkin workshop atau mungkin pelatihan-pelatihan untuk lembaga-lembaga supaya atau mungkin langsung ke pabrik-pabriknya atau produsennya untuk membuat produk yang berstandarisasi sesuai dengan produknya. Jadi mungkin diberikan pelatihan juga untuk memberikan informasi yang jelas ya, bagaimana standar yang benar itu seperti apa sebuah produk. Jadi BSN juga memberikan pendidikan dan pelatihan. Oke, lanjut ke tugas sekarang. Silahkan bisa dibaca sendiri tugasnya. Nanti tugasnya seperti biasa ya, kalian bisa kerjakan di kertas atau saya merekomendasikan di buku sih, jadi biar nggak hilang-hilang. Kerjakan di buku, tulis tangan, tulis soalnya boleh, kemudian dikerjakan sesuai dengan materinya tersebut yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian nanti jangan lupa dikirim ke grup WhatsApp di grup kelas supaya nanti bisa saya rekap nilainya. Oke. Untuk materi hari ini cukup sekian. Sampai ketemu di materi PKK berikutnya. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.